Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sahabat kita pendengar radio kesehatan Bio HSA tentunya ya. Kembali lagi bersama saya Bang Oma di Talkshow Bincang Sehat kita bersama Bio HSA. Hari ini sungguh luar biasa ya. Hari ini semuanya sehat walafiat ya. Bersama narasumber juga di sini. Kami berdua ini ada narasumber kita yang pertama itu ada Bang Jimmy Sun. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Oma. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat luar biasa. Luar biasa ya. Tetap Ya. pakai masker protokol kesehatan Bang ya. Ya, tetap kita ngikutin ya. Iya benar sekali ya. Dan yang kedua ada Bang Nala Ginting. Assalamualaikum Bang. Apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam Bang Oma. Sehat Walafiat ya. Tentunya karena Bio HSA ya. Iya betul. Oke, buat teman-teman yang sedang mendengarkan ataupun sedang melihat Facebook kami juga ya, di Facebook Bio HSA Official ya, boleh di komen ataupun diketik ya soal pertanyaan-pertanyaan ataupun konsultasi yang ingin ditanyakan kepada kami ya. Pada saat pagi menjelang siang hari ini kita telah bergabung dengan beberapa radio yang streaming ya. Ada di Indonesia ini ya, ya boleh saya bacakan ya. Ada Radio LDT FM di Jambi. Halo Radio LDT FM di Jambi. Ada Radio El Sandai ya. El Sanda Jatibarang ya. Halo Radio El Sanda dan para penggemar. Ada Radio Raka FM Purbalingga. Ya. Halo Radio Raka. Ada juga Radio Gema Sonata di Cirebon ya. Dan juga ada Radio Kalista Perbaungan Sumut ya di Sumatera Utara ya. Halo Radio Kalista. Ada Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh ya, ada yang di Aceh ya. Halo Radio Bujang. Dan Radio Badratun Sigli Aceh kembali bersama kami ya. Halo Radio Sigli Badratun di Sigli Aceh. Ada Radio Megapon Sigli Aceh. Ada Radio Lauser Kota Cane Aceh Tenggara. Dan juga ada Radio AVB Kupang ya di NTT ya, yang telah bergabung bersama kami. Ya, hari ini kita akan membahas tentang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun sahabat BioHSA yang masuk ke kita ya, yang sebelum yang di hari Senin waktu itu kita belum sempat jawab ya, tapi hari ini kita akan jawab. Banyak yang bertanya, tapi kalau tidak sempat nanti mungkin nanti di minggu depan kita akan menjawabnya kembali ya. Oke, langsung saja hari ini kita akan ke Bang Jimmy dulu nih. Ya, kita membahas tentang Bio HSA nih Bang. Ya. Boleh ya dijelasin lagi apa itu Bio HSA dan apa manfaatnya Bang? Silakan Bang. Ya. Terima kasih Bang Oma atas pertanyaan. Untuk para pendengar semua yang bisa mengikuti streaming radio kami ya, kita akan memaparkan apa itu BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproduksi dengan bioteknologi secara fermentasi dingin ya. Dari mana hasil daripada BioHSA ini? BioHSA diambil daripada nutrisi sari-sari daripada buah dan sayur ya. Semua buah-buahan, sayur-sayuran segar diolah oleh para ahlinya yang telah ada di pabrik kami yang di Kerawang. Lebih daripada 25 macam buah dan sayur yang ada di Indonesia ya. Karena kita tahu Indonesia adalah negara tropis yang kaya sekali oleh tanah yang subur, maka buah-buahnya sangat kaya. Kenapa kita ambil buah dan sayur? Karena di dalam buah dan sayur ini banyak sekali mengandung multivitamin, banyak sekali mengandung antioksidan, banyak sekali mengandung mineral, banyak sekali mengandung serat-serat. Dan kita tahu di dalam buah dan sayur ini ada unsur yang namanya fitokimia. Ini yang terpenting untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi Bio HSA ini bekerja melalui cairan yang diteteskan ke dalam mulut. Jadi Bio HSA ini dikonsumsi secara oral ya, atau melalui mulut. Nah, dalam keadaan normal kita bisa meneteskannya 3 tetes 3 kali sehari. Kalau dalam keadaan pemulihan tubuh kita bisa meneteskannya 5 tetes 3 kali sehari. Dan kalau kita dalam penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, asam urat, kita bisa meningkatkan dosisnya 7-10 tetes 3 kali sehari. Insya Allah secara pasti perlahan, tetapi ini bisa memulihkan keadaan kita. Mungkin selama ini kita telah menggunakan herbal atau jamu-jamu tertentu untuk mengobati penyakit kita, sehingga kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan, yang berarti. Jadi sehingga kita terkadang banyak pengguna yang sebelumnya mengatakan kepada kami sebelum dia menggunakan jamu tetes biasa, udah putus asa. Tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi biasa hadir memberikan setetes harapan
untuk pemulihan kondisi kehidupan kita ke arah yang lebih sehat. Jadi jangan takut menggunakan jamu tetes biasa, karena jamu tetes biasa itu bekerja dalam beberapa hal. Yang pertama, dia meregenerasi sel-sel kita yang mati. Ya. Kemudian dia menambah angka kecukupan gizi dalam tubuh kita. Nah, ini yang penting. Ketika angka kecukupan gizi dalam tubuh kita, maka imun tubuh kita akan meningkat. Wow. Di masa pandemi ini yang kita butuhkan. Iya, benar sekali. Ya, Bang. imun tubuh yang meningkat ini sehingga kita bisa melawan paparan-paparan penyakit yang akan menghadapi kita. Kalau imun tubuh kita turun, maka ini akan mudah sekali kita terkena penyakit. Ketiga adalah dia bisa memperpanjang kinerja daripada organ-organ tubuh kita. Kalau kita sudah hidup 40 tahun, maka organ tubuh kita seperti jantung, hati, paru-paru dan sebagainya itu sudah bekerja 40 tahun. Wow. Ya cukup lama. Jadi kalau tidak diperbaiki, kalau tidak dirawat, maka ini akan cepat rusak. Nah, inilah fungsi kinerja daripada biasa, memperpanjang kinerja daripada organ-organ tubuh kita. Jadi segera miliki jamu tetes biasa, rasakan manfaat kesehatan dan kebaikan daripada jamu tetes biasa itu sendiri. Wow. Begitu Bang Oma. Iya, terima kasih Bang Jimmy ya. Jadi sungguh luar biasa ya BWS ini Bang ya. Ya. Sudah berdiri lama kali mungkin Bang ya. Ya, jadi kalau dibilang BioHSA ini bukan produk kaleng-kaleng ya. Mungkin ada orang bilang ini jamu-jamu. Ini jamu yang luar biasa. Kenapa saya bilang jamu luar biasa? Karena kalau jamu itu identik dengan bau yang khas. Iya, benar. Jamu itu identik dengan aroma yang khas. Ya kan? Dan rasa yang khas. Ini jamu tetes biasa tidak berbau, tidak berasa, tetapi memiliki efek khasiat kesehatan yang luar biasa. Jadi siapa aja bisa meminumnya. Ini yang pernah ditanyakan beberapa orang, apakah ibu hamil boleh meminumnya? Jangankan ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 sampai dengan lansia boleh meminumnya. Karena ini adalah sari murni daripada buah dan sayur. Kalau kita makan buah dan sayur itu kan tidak mempengaruhi efek samping, tidak mempunyai efek samping, tetapi memiliki efek kesehatan. Oleh sebab itu sangat boleh untuk ibu hamil, sangat boleh untuk ibu menyusui, sangat boleh untuk bayi ya 0 sampai 5, kemudian lansia boleh, siapa aja boleh menggunakan jamu tetes biasa karena ini sama sekali tidak menggunakan unsur kimia. Yang luar biasanya jamu tetes biasa sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi legal ya. Legal. Juga untuk kaum muslimin semua tidak usah khawatir karena jamu tetes biasa juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi semua boleh meminumnya untuk menambah kesehatan bagi tubuh kita. Jadi nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping, efek sehat yang ada Bang. Efek sehat yang ada ya. Terima kasih Bang Jimmy. Kita ke Bang Nalan nih Bang. Bang, saya dengar tadi 25 jenis buah dan sayur Bang. Bisa diberi contoh Bang beberapa buah dan sayur itu apa-apa saja Bang dan apa aja kandungan yang di dalam Bang? Silakan Bang. Ya, Bang Oma makasih. Jadi BioHSA ini dia mewakilkan beberapa kandungan buah dan sayuran ya. Jadi kalau kita di Indonesia yang dengan tropis iklimnya itu bahkan ribuan jenis ada ya. Jadi kayak misalnya gini, anggur itu dia jenisnya itu banyak ya. Ya dari mulai dia anggur, ada yang sejenisnya blueberry, terus yang berry lah belakangnya semua ya. Saya juga lupa itu ya. Terus apel juga serialnya banyak. Lalu pisang, di Indonesia itu pisangnya banyak. Lalu misalnya apalagi mangga, serialnya lagi banyak gitu ya. Jadi ribuan jenis itu, kandungan-kandungan itu kami hanya ambil itu 25 macam buah dan sayuran ya. 25 macam buah dan sayuran ini mewakili daripada buah-buahan tropik yang ada di Indonesia, dan yang mewakili tersebut ini sangat mengandung yang tadi Pak Jimmy bilang fitokimia ya. Fitokimia itu zat yang hanya terkandung di tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian ya. Jadi nggak bisa dicari fitokimia di daging-dagingan ya ataupun di makanan-makanan lain, nggak ada, tidak ada sama sekali. Dia hanya ada di tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian. Nah, kalau bahan-bahan kimia itu nggak ada ya fitokimia. Makanya kita mengatakan bahwa BioHSA ini bahannya alami, bukan bahan yang zat kimia dijadikan perasa
Karena Oke. banyak sekarang ini mereka yang ingin praktis dan pengen ekonomis ya, supaya karena ini berhubungan dengan yang namanya harga gitu ya. Iya, Mereka benar gunakan sekali. essence, mereka gunakan perasa ya. Oke. Kalau misalnya jeruk, dia gunakan adalah zat kimia perasa jeruk ya, supaya ada rasanya. Nah, kalau di Biohesa ini karena nggak ada rasa dan nggak ada baunya, jadi kita nggak tahu lagi kalau minum Biohesa itu apakah ini mangga, apakah ini jambu, apakah ini pisang, apakah ini alpukat, enggak. Jadi dia sudah satu rasa. Itulah teknologi yang kami gunakan di pabrik kami di Karawang ya, pabrik kami di Karawang. Kenapa? Karena kami mengambil intisarinya saja ya, intisarinya saja. Untuk apa kami sama ampas-ampasnya ya? Nggak perlu gitu ya. Masa kita mau minum sesuatu herbal sama ampas-ampasnya, sama bau-baunya dan Oke. rasanya untuk apa gitu. Karena kita terus terang, herbal-herbal yang lain itu masih apa namanya itu menggunakan bau dan rasa ya, sehingga kita kalau mau minumnya juga kadang-kadang harus tutup hidung ya. Iya, benar Nah, sekali. sementara Biohesa kami klaim itu tidak ada bau, tidak ada rasanya. Kalau ada bau dan rasanya bisa kami nanti kembalikan ya, bisa kami nanti kembalikan. Ini jaminan yang pertama dari Biohesa, tidak ada bau, tidak ada rasa ya. Dan ini juga sangat menguntungkan bagi tubuh karena kandungan-kandungan buah dan sayuran itu diperlukan sekali oleh tubuh. Karena kandungan-kandungan tersebut yang mencukupi kadar vitamin, kadar mineral, kadar protein ya, kadar karbohidrat, kadar lemak ya, kadar apa namanya itu zat-zat yang dibutuhkan tubuh lainnya ya. Karena kan kita mikir selalu, saya nggak mau lagi nih karbohidrat nih ya, banyak ya Bang Mama ya yang Iya, begitu benar ya. sekali. Saya nggak mau lagi makan karbohidrat, saya nggak mau makan lagi yang namanya lemak. Jangan salah dan jangan sempat nanti kita menjadi tiba-tiba tubuhnya jadi sakit akibat itu kekurangan. Karena kekurangan karbohidrat banyak masalah dalam tubuh yang akan terjadi. Salah satunya ginjal ya. Ginjal itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada zat karbohidrat di dalam tubuh kita. Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Biohesa. Biohesa terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Biohesa. Oke, kembali lagi bersama kita di Radio Kesehatan Biohsa ya. Sangat menarik ya, hari ini kita telah banyak membahas tentang Biohsa. Biohsa ini ternyata terdiri dari 25 jenis buah dan sayur yang sangat bermanfaat tentunya ya bagi teman-teman semuanya ya. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi Biohsa 3 sampai 5 tetes ya. Kalau Dalam masa keadaan normal Bang Jimmy ya, dan juga boleh 5 sampai 7 tetes kalau kita terkena penyakit ya, pemulihan ya. Jadi 25 jenis buah dan sayur ini bukan terbuat dari bahan kimia tapi alami langsung ya, dan dibuat oleh juga oleh ahli-ahli dari Indonesia. Betul. Juga Bang ya. Ya. Prosesnya itu sangat higienis. Lalu kita juga menghadirkan ya di pabrik kami itu para ahli-ahli di bidang satu ya nutrisi, ya ahli gizi ya, lalu ahli pertanian yang memang mengetahui jenis-jenis tanaman, buah, sayur yang terbaik dari Indonesia. Ya, jadi bukan hanya ini obat herbal biasa, tetapi ini sangat benar-benar kita diperhatikan lah ya, baik itu dari segi gizi, dari nutrisinya, lalu dari sistem kedokterannya bagaimana, dan juga dari pertaniannya, hasil daripada yang kita ambil tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi Biohesa ini bukan produk yang
kaleng-kaleng ya yang gagal tapi ini sudah terbukti ya. Betul, Oke, betul, ya. baik ya. Hari ini kita masuk ke topik kita langsung Bang ya. Ya. Tanya jawab ya. Yang pertama ini untuk ke Bang Jimmy dulu nih Bang. Ya. Ya, ini ada Ibu Aminah di Depok ya. Ya. Halo BioSA, izin bertanya. Orang tua saya umur 65 tahun ya. Baru diketahui kena gula darah ya 485 saat dicek mandiri dengan alat di rumah. Apakah harus langsung konsumsi obat atau sebaiknya obat apa dia bilang Bang Jimmy ya? Ya. Dan untuk penderita yang baru atau sebaiknya kontrol pola makan dulu seperti menghindari gula dan mengganti nasi gitu. Terima kasih. Silakan Bang Jimmy. Ya, memang orang rentan dengan penyakit gula ya. Orang akhir-akhir ini rentan karena apa? Pola makan yang tidak sehat. Pola makan tidak sehat sehingga mereka rentan sekali di usia-usia lanjut mereka terkena penyakit diabetes ya. Iya, Penyakit benar gula sekali. itu ya kita kenal dengan diabetes. Memang penyakit diabetes itu sendiri ada dua macam, ya tipe 1 dan tipe 2. Secara umum memang dibedakan memang dua macam. Diabetes tipe 1 karena sistem kekebalan tubuh penderita itu menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas ya yang memproduksi insulin itu sendiri ya. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar gula darahnya meningkat sehingga kerusakan terjadi pada organ-organ tubuh di dalam dirinya. Nah, inilah diabetes tingkat 1 juga dikenal dengan biasanya orang bilang diabetes autoimun. Biasanya dia akan mengecil kurs ya. Kemudian ada yang satu lagi yang namanya diabetes tipe 2. Merupakan diabetes yang sering terjadi di usia-usia 40 tahun ke atas ya. Terjadi disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Biasanya ini akan ditambahkan insulin dari luar ya, disuntikan dari luar ya. Bagaimana cara menanganinya? Ya, yang pertama kita harus mengurangi konsumsi yang mengandung glukosa tinggi. Ya, apa itu makanan-makanan yang mengandung glukosa tinggi? Banyak sekali. Makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan olahan kaleng, ya kan? Terutama makanan yang minuman soda, kemudian juga makanan nasi, karbo, ya itu juga sangat tinggi sekali dengan gula. Apalagi juga termasuk kita makanan-makanan atau minuman-minuman yang manis, kue-kue, kek yang manis atau minuman manis itu juga kita harus hindari. Nah, jadi serba salah dong kita nanti nggak bisa makan apa-apa. Bukan nggak bisa makan apa-apa, bisa, boleh, tapi kita batasin makanan apa yang kita asup itu kita batasi, gulanya jangan sampai berlebih dalam tubuh kita sehingga bisa diolah oleh pankreas kita lebih baik ya. Kalaupun ada juga orang yang telah terkena tipe 2, maka dia akan menambahkan insulin ya, disuntikan dari luar ya insulinnya. Memang untuk lebih pastinya memang lebih baik dicek ke dokter ya. Memang ada obat-obat kimia yang dapat menurunkan kadar gula. Tetapi himbauan saya kepada kita sebelum kita terkena yang namanya penyakit gula atau diabetes ini, mari kita menjaga pola makan kita selagi kita masih muda ya. Jamu tetes biasa hadir untuk menjadi solusi yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kami saat ini untuk mengatur kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Bagi ibu yang saat ini mengalami yang namanya diabetes yang ada di mana Depok ya? Depok ya Ibu Aminah. Ibu Depok untuk orang tuanya boleh memberikan jamu tetes biasa, minum 9 tetes 3 kali sehari. Insya Allah dengan pola makan yang sehat, maka kadar gulanya perlahan-lahan akan menjadi normal gitu. Normal kembali Bang Jimmy ya. Oke, baik untuk Ibu Aminah ya di Depok ya sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Jimmy ya, agar kadar gulanya itu supaya turun itu harus konsumsi BioSA 9 tetes ya, 3 kali sehari. Tapi dengan disertai dengan olahraga, habis itu istirahat, jaga berat badan ya. Berat badan tuh harus dijaga karena orang yang terkena diabetes biasanya berat badannya cuma 2 macam. Kalau enggak kurus banget, gemuk banget gitulah. Ya. Jadi harus dibarengi olahraga, dicari porsi badan yang ideal sedapat mungkin dengan cara ya kita harus berolahraga sehingga tidak menjadi komplikasi. Biasanya orang yang terkena diabetes ini akan komplikasi. Kalau tipe 2 biasanya temannya itu hipertensi ya. Jadi hati-hati, jadi jangan sampai komplikasi. Hindarilah selagi kita bisa menghindari. Sediakanlah jamu tetes biasa untuk pengobatan kita
dan kesehatan bagi tubuh kita. Oke, terima kasih Bang Jimmy ya, sangat luar biasa penjelasan dari Bang Jimmy ya untuk diabetes ya. Hanya cukup minum Bio HSA ya. Baik, langsung ini ke Bang Nala nih Bang. Ya, sebelum yang lainnya kita mau tanya ya, ini ada Raja di Cimanggis. Ya. Abang Raja ya, umur 21 Penyanyi tahun. bukan? Iya, bukan. Bukan, ya. Saya mau tanya, ini ibu saya sakit stroke ringan katanya Ya. Bang. Terus ada keluhan pusing di kepala, tapi Ya. pusingnya pas buka mata dan nggak bisa duduk lama, Pak. Ya, solusinya bagaimana? Bio HSA, silahkan. Ya, untuk Bang Raja, selamat siang ya. Siang, ya. Salam kenal. Saya juga mau menyapa dulu nih ya, karena yang hari ini kita banyak streaming dan banyak dulu tempat saya semua nih yang kayaknya saya talkshow ya, ada radio LDK FM Jambi, Halo Jambi, lalu radio El Sanda ya untuk Mbak Dinda, Kang Jo, Kang Ari ya, kita bisa ketemu di udara saat ini. Iya. Lalu ada radio Raka FM Purbalingga, Mbak Kalong ya, Mbak Kalong salam dari Nala dari Jakarta. Lalu ada radio Gema Sonata Cirebon, Kang Rudi dan Mbak Anik ya, salam sehat, salam kuat selalu. Dan radio GSP Kang Dadang Pamanukan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Lalu radio Kalista Parbaungan Sumatera Utara, radio Bujang Salim Lok Sumawe, radio Badratun Sigli Aceh, radio Megapon Sigli, radio Lauser Kota Cani ya Aceh Tenggara, dan radio AFB 95,2 FM Kupang NTT ya. Jadi saya mau menceritakan bahwa stroke ringan itu sangat bisa dengan menggunakan Bio HSA. Kenapa saya katakan seperti itu? Jangankan stroke ringan, stroke ini ada dua, ringan dan berat ya. Stroke yang berat kami sudah pernah tangani. Ini bukan berkata kita membohongi ataupun membodohi, tidak. Saya tahun 2013 atau 2014 itu ketika kami talkshow di salah satu stasiun televisi di Lampung ya, ada seorang ibu ya, dia memang kami undang ke sana. Lalu dia adalah pasien daripada stroke berat. Nah, stroke berat itu jadi setelah dia makan konsumsi waktu itu daun ubi ya, atau daun singkong kalau kata orang sini. Lalu setelah itu dia makan durian, malamnya anfal ya, Nah, si anak yang membawa ibu pada saat itu memberitahukan melalui video. Ini Pak, waktu ibu kena serangan stroke. Jadi sebelah kanannya mati. Baik pendengaran kanan, tangan kanan, kaki kanan ya, semuanya mati, nggak bisa bergerak. Lalu dia kasih tahu, setelah minum Bio HSA kurang lebih 3 bulan, dia nggak tahu berapa botol ya. Jadi cara pemakaiannya adalah 7 tetes 3 kali sehari. Ini Pak 3 bulan. Dan pada hari ini Bapak silakan lihat sendiri ibu saya katanya. Dan ngomongnya sudah mulai jelas. Waktu itu bibirnya mencong ya, terus ngomong nggak jelas karena diperlihatkan di video, ada videonya ya. Nah gitu ya, ada diperlihatkan di video. Nah ketika dia memberikan testimoni ataupun kesaksian di salah satu televisi di kota Lampung ya, Bandar Lampung ya. Jadi saya juga oh betul ternyata. Jadi kita nggak usah berbicara banyak ya, apalagi kalau stroke ringan. Stroke ringan ini kan kalau kita tahu itu dia menyerang bagian-bagian tertentu daripada tubuh kita. Yang paling banyak itu antara mata, pipi, dan bibir. Iya. Ya, jadi kalau stroke ringan itu banyak terjadi itu di mata ya. Jadi di pas di ujung mata ini sampai ke pipi, biasanya pipinya tuh kebas ataupun pipinya ketarik ke bawah atau ke samping dan mulutnya agak mencong sedikit. Itu yang disebut dengan stroke ringan. Tapi kalau udah stroke berat itu semua bisa mati ya, atau bisa kaku karena yang dia serang itu karena saraf ya. Iya. Nah, bagian otak ya. Jadi kalau masih ringan, masih sedikit-sedikit. Ada juga yang bagian tangan gitu ya. Jempolnya tiba-tiba kesini sendiri, apa namanya tuh, kayak mencong sendiri ya ke atas gitu ya. Terus nggak bisa dibalikan dan itu sakit gitu ya. Nah itu gejala-gejala stroke ringan ya. Nah jadi stroke itu adalah di mana kondisi ya aliran darah itu harusnya lancar melalui pembuluh darah dan yang ditujukan kepada saraf-saraf ini malah mengalami tersumbat ya. Jadi mengalami sumbatan. Nah, kenapa sumbatan itu? Ya, pola makan kita ya, kelebihan lemak, kelebihan kolesterol, kelebihan purin ya, kelebihan lemak yang menumpuk di jantung menyebabkan pompa jantung tidak seimbang untuk memompa darah ke seluruh pembuluh darah kita, itu bisa menyebabkan stroke ya. Stroke itu integral
bawahannya sebelum stroke sebetulnya dia darah tinggi ya. Darah tinggi jantung baru nanti dia kemudiannya adalah stroke ya. Jadi jangan menganggap remeh dengan yang namanya kalau ada gangguan jantung ataupun ada gangguan hipertensi. Kita selalu berpikir kalau hipertensi udah biasa-biasa aja lah. Kalau kita nggak terlalu capek atau kita nggak makan makanan yang terlalu mengganggu hipertensi ya udah gitu. Kalau kita sudah punya hipertensi, apa yang dianjurkan dokter, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, harus kita lakukan, gitu ya. Nah sekarang ini ada yang namanya BioHSA jamu tetes, ya. Ini betul-betul penurun tensi yang paling luar biasa. Kenapa seperti itu? Ya memang dia bisa menetralkan ya yang namanya tekanan darah. Kayak 2 minggu yang lalu ya Iya. kita sudah membahas tekanan darah ataupun hipertensi. Ya, memang seperti itu. Jadi ketika pompa jantung itu terlalu kencang, terlalu cepat, tidak stabil, nah itu yang bisa menyebabkan tensi kita jadi naik ya. Kalau naik namanya hipertensi, kalau darah rendah namanya hipotensi ya. Jadi hipotensi. Jadi darah pun terlalu rendah itu berbahaya. Itu bisa menyebabkan kita jatuh. Iya. Ya, gitu bisa menyebabkan kita pusing ya, jadi kayak orang anemia seperti itu Bang Oma. Oke, terima kasih Bang Nala ya. Jadi untuk Abang Raja di Cimanggis ya, boleh diberikan kepada ibunya yang sedang stroke ringan ya. Ya Bio bisa langsung 7 HSA tetes ya. saja ya. Iya benar sekali. Berarti ini Bang tadi dia tanya tuh berarti ada hubungannya dengan kepala pusing ya kalau stroke itu ya. Kalau dengan kepala pusing memang seperti itu. Oh memang Tapi seperti itu ya. tidak mutlak di kepala ya, Iya, tidak iya, mutlak di iya, kepala iya. karena bagian yang diserang itu yang nanti akan sakit. Misalnya Oke. dia stroke-nya di tangan gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kan dia kebas tangan udah gini terus nggak bisa ya. Nah, tapi yang utama memang dia di saraf di bagian kepala karena di otak itulah yang dia serang ya kalau stroke. Gitu Bang Oma. Baik, terima kasih Bang Nala ya. Baik untuk teman-teman yang ingin bertanya ya, silahkan ketik di kolom komentar dan bisa juga menghubungi kami di call center kami ya di 0811 8400 881. Baik, saya ulangi yang ingin bertanya ya, berkonsultasi bisa hubungi kami di 0811 8400 881. Dan untuk teman-teman di Facebook bisa dilihat di layar ya, bahwasanya sudah ada di situ call center kita. Baik, jangan kemana-mana ya. Untuk teman sahabat BioHSA tetap bersama kami di Radio Kesehatan BioHSA. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi BioHSA. BioHSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama BioHSA. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan BioHSA ya. Jadi hari ini kita tetap ingin memberikan jawabannya untuk teman-teman kami yang sudah bertanya di kami ya. Jadi dan juga buat teman-teman yang belum bertanya ya, silakan ketik di kolom komentar ya kita ya, dan juga bisa dihubungi di 0811 8400 881. Saya ulangi, bisa dihubungi di 0811 8400 881. Baik, kita langsung ke Bang Jimmy lagi nih. Bang Jimmy, ya, tetap semangat Bang ya. Ya. Oke, ini dari Ibu Anggi yang ada di Medan Bang ya. Dia bertanya gini, sekitar 2 hari yang lalu saya terpaksa menahan kencing. Saat menahan kencing, perut bagian kanan bawah terasa nyeri. Saya buru-buru ke toilet untuk kencing. Setelah kencing, sampai sekarang saya kadang merasa nyeri perut bagian kanan bawah saya. Ya, namun aliran kencing saya tetap normal, tidak ada kesusahan dalam kencing dan warna kencing pun normal. Kira-kira saya terkena sistitis atau penyakit lain ya BioHSA? Silakan Bang Jimmy. Ya. Terima kasih ya Bu Anggi ya atas pertanyaannya. Ya, kita akan memberikan satu masukan bahwa apapun keadaan kita untuk menahan kencing dalam waktu yang cukup lama itu tidak baik ya. Iya. Karena itulah tubuh kita memiliki satu sensor-sensor sensitif seperti ketika kita mau BAB maka dia akan mengirimkan sinyal
kita harus mencari toilet segera. Iya. Begitu juga ketika kita ingin buang air kecil, dia juga mengirim sinyal sehingga kita harus segera ke kamar mandi. Ya, begitu juga mata kita juga sensitif kalau kita ngantuk mau tidur, jadi kita harus istirahat. Jadi tubuh kita sudah memang diciptakan dengan sensor-sensor yang sensitif yang untuk memberikan tanda-tanda kita melakukan aktivitas itu harus segera. Termasuk ketika Ibu Anggi akan ke kamar kecil ya, mau buang air kecil, jangan menahannya, tidak baik. Banyak sekali hal-hal yang faktor-faktor yang dapat diakibatkan ketika kita menahan kencing. Bisa terdapat nanti pengkristalan ya, pengkristalan bisa terjadi di saluran kemih kita, bisa juga terjadi infeksi saluran kemih, bisa juga terjadi nanti penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini tidak baik ya, sangat tidak baik ya. Saya bersyukur ini tidak berlanjut lebih lama ya. Memang itu akan merasa efeknya, memang sakit beberapa saat ya. Tetapi itu dengan kondisi tubuh yang fit, dengan tubuh yang prima dan pola makan yang sehat, itu saya rasa itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Tetapi jangan diulangin lagi ya, karena kalau sampai terjadi yang namanya infeksi saluran kemih, ini dapat terjadi di sepanjang saluran kemih kita, yaitu mulai dari ginjal, ureter kita, kandungan kemih ya, hingga ke bagian bawah. Dia itu di uretra kita ya. Ini kalau kondisi ini terus berlanjut maka akan ada pengkristalan. Kalau sudah terjadi pengkristalan, maka ketika kita mau buang air kecil berikutnya itu akan sangat sakit sekali. Ya, akan sangat sakit sekali dan bisa bernanah, bisa mengeluarkan darah, sakit sekali. Jadi ini bukan hanya sampai di situ ya, kalau sudah infeksi saluran kemih bisa berakibat di ginjal kita. Ya, bisa berakibat lebih parah lagi ya, seperti ya terjadi radang-radang di daerah pengelolaan kemih kita, yaitu di ginjal dan di empedu kita. Jadi ini sangat tidak baik ya. Jadi segera kalau untuk mengatasi hal ini ya masih cukup ringan, Ibu Anggi cukup minum jamu tetes biasa 5 tetes 3 kali sehari. Jadi kedepannya siapapun kita jangan menahan kencing ya. Iya, jangan menahan kencing ya. Itu tidak baik karena bisa terjadi pengkristalan, karena itu memang zat-zat racun-racun atau yang harus kita keluarkan tetapi masih kita tahan di dalam tubuh, itu tidak baik. Iya, benar harus sekali. dikeluarkan ya dikeluarin, karena zat itu tidak terpakai oleh tubuh kita atau cairan itu tidak terpakai oleh tubuh kita, maka dia harus dikeluarkan. Iya, benar sekali. Kalau memang ini kan diproses di ginjal, karena di ginjal di pembuangan sisa-sisa dibuang dikeluarkan melalui kantong kemih kita. Kantong kemih kita, apalagi orang ini nggak suka minum banyak Bang ya. Ya, sangat harus banyak minum air putih, pola makan yang sehat, apalagi kalau ini terjadi berlangsung lama ya. Terkadang kita suka menahan pipis, memang kondisi-kondisi tertentu, apalagi wanita ya. Kalau dia tempatnya kurang bersih, kurang steril, dia mencari kurang tempat nyaman yang lebih baik, kurang ya. nyaman, apalagi ketika dalam perjalanan ya kan. Itu makanya sangat susah dibilang, tapi sebaiknya kalau kita bisa segera mengeluarkannya maka kita keluarkannya. Iya, lebih bagus lagi minum BioS Abang. Iya, minum biasa 5 tetes 3 kali sehari, insya Allah itu bisa mengatasi rasa nyerinya dan memulihkan saluran kemihnya itu. Iya, kalau misalnya bisa bekerja kan bisa taruh di botol minumnya ya. Bisa. Ditetesin Jadi kalau kita tidak mau bawa juga bisa kita campur ke tumbler kita ya. Iya. Kita tetesin 5 tetes ke dalam cairan minuman kita, baru kita bawa ke tempat kita di mana kita kerja, sehingga kita mudah untuk mengkonsumsinya. Oke, terima kasih Bang Jimmy ya. Baik, untuk Ibu Anggi di Medan ya sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Jimmy. Jangan tahan-tahan, langsung aja ya, karena banyak kan orang Indonesia itu memang suka yang nahan-nahan gitu ya. Kalau saya enggak Bang. Enggak suka ya Bang ya. Meskipun saya orang Indonesia, saya enggak suka tahan kencing Bang. Iya, jadi kalau mau keluarin aja ya. Oke, baik, terima kasih Bang Jimmy ya. Tapi nggak boleh tembak sembarang tempat Bang Jimmy. Iya, benar sekali, harus di tempat. Iya, pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Tapi kalau keadaan darurat, kalau kita cowok lebih gampang di balik pohon Pak. Iya. Apalagi kalau mau talkshow ke radio ya. Ya, kalau nggak kelihatan pom bensin ya mau nggak mau ya. Oke, lanjut ya, hanya sekedar informasi saja. Ini ke Bang Nala lagi nih Bang. Ini masih ada pertanyaan Bangnya dari Ibu Anita di Jakarta. Betul. Ya, dia ini terkena diare Bang. Iya. Siang Bio HSA, saya
baru-baru ini terkena diare pada malam hari, dan saya juga penderita hipertensi dan stroke ringan katanya Bang ya. Ya. Apakah boleh mengkonsumsi air kelapa dan juga bolehkah mengkonsumsi jus jambu biji, dia bilang gini Bang. Dan apakah buah-buahan tersebut ada di BioSA? Silakan Bang. Iya. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Anita Ibu di Anita Jakarta. ya, ini diare ya. Diare itu kan biasanya ditandai dengan mencret ya, Iya. ataupun buang air yang terlalu encer ya, sifatnya sol ya, tidak gel ya. Nah, ini akibat, yaitu yang pertama adalah adanya makanan dan minuman itu terpapar virus, bakteri dan parasit ya. Memang data di Kementerian Kesehatan tahun 2017 di Indonesia penderita diare itu ada sekitar 7 juta orang ya. 7 juta orang, dan terbanyak itu ada di Jawa Barat. Ini tadi Bu Anita di mana? Di Medan, di Jakarta ya. Nah, jadi paling banyak di Jawa Barat. Nah, sekarang kalau makanan-makanan itu terpapar virus, bakteri dan parasit, tentunya makanan-makanan itu tidak steril ya. Masih banyak mengandung yang namanya kuman, bakteri ya, dan itu 1,2 juta yang terpapar di Jawa Barat. Ini bukannya pengkultusan ataupun ini mau berbicara Jawa Barat itu terburuk. Ini data ya, ini data dari Kementerian Kesehatan. Boleh dikonfirmasi. Jadi menurut saya makanan-makanan yang seharusnya kita rebus terlebih dahulu dengan baik, itu harus direbus. Makanan-makanan zaman sekarang ini kan kadang-kadang kita instan ya, kadang-kadang kita tidak tahu asal muasalnya dari mana. Nah, itu akan masuk ke dalam lambung kita, dan lambung kita akan menerima kuman, parasit dan bakteri serta virus tadi ya, dengan pengelolaan di dalam tubuh kita masing-masing. Kalau dia tidak kuat, maka menyebabkan si lambung itu terpapar yang namanya parasit, virus, bakteri ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya mengalami sakit ya, sakit. Akhirnya apa? Pencernaan dia ganggu ya, lalu dia akan membuat si kotoran tadi itu ya tidak keras ya, jadinya encer. Nah, kalau diare sedang menyerang itu biasanya ya itu ditandai dengan buang air besar yang cair berkali-kali ataupun berulang-ulang, tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi bisa sampai 5 kali. Akibat diare tersebut dan kita buang-buang air terus, kita bisa sampai dehidrasi ya, karena kita akan kekurangan cairan-cairan di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kayak Ibu Anita tadi bilang, boleh nggak saya makan jambu, makan apa lagi? Minum air kelapa. Minum air kelapa gitu ya. Itu nggak ada masalah, apalagi penderita hipertensi ataupun penderita apalagi tadi stroke ringan, nggak ada masalah sebetulnya ya untuk minuman-minuman seperti itu. Nah, kalau minuman yang sudah di kotak atau di pengawet itu nggak boleh ya. Tapi kalau memang misalnya minum jus, jambunya yang asli ya, non biji ya, jangan pakai. Kalau jambu batu pun kalau misalnya non biji boleh lah gitu ya, karena bijinya itu juga bisa mengganggu ya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah, asal jangan yang ekstrak ya, perasa minuman kotak itu nggak boleh. Itu sama sekali nggak ada masalah. Apalagi kalau diare ya, sebetulnya bukan jambunya Bu ya, nah, dia daun jambunya. Nah, keunggulan daripada BioHesa gitu ya, ada mengandung juga jambu, daun jambu ya, karena beberapa buah yang memang sangat berkhasiat, daunnya kita ambil kayak sirsak, bukan hanya sirsaknya, daun sirsaknya pun masuk gitu ya. Jambu, daun jambunya kalau lagi diare, dia akan memampetkan ataupun dia akan membuat si buang air yang cair tadi itu jadi mampet ya gitu. Nah, kalau lagi diare, usahakan jangan makan pisang ya, pisang gitu ya. Karena pisang itu saat kita susah buang air besar, dia akan melembutkan, ya kan? Makanya orang dibilang kok dia susah buang air besar ya, atau pupnya atau buang air besarnya, kotorannya itu keras. Nah,
kita buang air besarnya keras. Nah, makanya orang makan pisang. Nah, kita lagi diare makan pisang makin kayak apa itu kan gitu ya. Nah, hindari ya yang kayak gitu dulu, hindari pisang. Nah, kalau misalnya mau jambu ataupun mau air kelapa gitu ya. Nah, apalagi hipertensi dan stroke ya, hipertensi ini bisa menyebabkan ginjal ya. Ginjal juga, makanya jangan kita pikir nanti diare karena ginjal itu juga kalau lagi bermasalah ataupun bereaksi itu gejalanya sama kayak orang diare ya. Jadi mual, perih ya, perasaan kembung ataupun perasaan begah di perut. Nah, seperti itu. Ya gitu Bang Omar. Oke, terima kasih Bang Nala ya. Jadi untuk Ibu Anita di Jakarta ya, jadi BUSC ini sudah ada air kelapanya dan jambunya tentunya ya. Jadi bisa dikonsumsi ya 5 sampai 7 tetes 3 kali sehari. Boleh, ya. 5 sampai dengan 7 tetes. 5 sampai 7 tetes 3 kali. Oke, baik. Ya, buat para pendengar Radio Kesehatan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kesehatan Bio HSA. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Kembali lagi bersama saya di Radio Kesehatan Bio HSA tentunya ya. Baik, hari ini kita telah banyak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ataupun di WhatsApp ke kita ya. Jadi untuk para pendengar Radio Kesehatan tetap boleh ketik di kolom komentar ya. Nanti kami akan jawab bersama narasumber kita tentunya ya. Baik, sebelum saya bertanya lagi nih Bang, untuk Bang Nala lagi tadi. Ya. Untuk legalitasnya tadi Bang. Kita sudah ada izin POM ya, pengawas obat dan makanan ya, POM RI. Nanti itu ada di sini ada nomor apa namanya ya. Nih kalau Ya. pemirsa bisa lihat ya di sebagian ini ya, di sebelah kirinya itu ada nomor POM ya, POM RI ya. Itu adalah legal bahwa Bio HSA ini sudah terdaftar di pengawas obat makanan Republik Indonesia. Lalu juga ada nomor apa namanya itu ada nomor ininya ya, sertifikat halalnya ya. Halal ya. Halalnya ini sudah ada, ini di depan ya. Di Di depan ya, yang ada lambang hijaunya. Mm-mm. Nah, ini sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Artinya ini sudah sah dan halal, boleh diedarkan di Indonesia. Jadi nggak perlu takut, halal sudah pasti halal dan boleh diedarkan di seluruh Indonesia. Gitu Kang Omar. Iya Bang. Oke, sekali lagi Bang, boleh Bang, di mana bisa didapatkan Bang Nala? Ya, di mana bisa didapatkan? Bisa langsung didapatkan di call center kita ya, 0811 8400 881 ya. Itu nanti bisa pesan di situ, bisa bertanya di situ, atau juga bisa pesan di daerah kita masing-masing ya. Ya. Ada di daerah Jambi ya, di radio LDT. Lalu di radio El Sanda FM Jatibarang bisa dengan Mbak Dinda. Lalu di radio Raka FM Purbalingga Jawa Tengah bisa dengan Mbah Kalong ya. Lalu ada di radio Gema Sonata Cirebon dengan Mbok Anik ataupun Mang Rudi ya. Lalu bisa juga di radio GSP Pamanukan dengan Mbak Sari ataupun dengan Kang Dadang. Lalu radio Kalista Perbaungan Sumut, radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, radio Badratun Sigli, radio Megapon Sigli, radio Lauser Kutacane Aceh Tenggara, radio AFB Kupang NTT. Ini semua ada di radio yang tadi stream sama kita. Untuk paket-paketnya juga ada ya, paket yang duo ya, lalu paket yang apa hemat ya, paket hemat juga ada. Itu khusus untuk radio. Kalau di luar tidak ada paket-paket yang itu. Yang ada hanya paket reguler. Paket reguler yaitu paket yang isi 15 mili saja kalau di apotek dan toko obat. Itu bedanya. Gitu Bang Omar.
Oke, terima kasih Bang. Ini ada yang bertanya, langsung aja ke Bang Nala ini ya. Boleh. Soalnya biar cepet nih. Mau nanya nih, Ibu Asna dari Desa Lawedeski, Aceh Tenggara. Ya, Saya mengalami benjolan di leher, kata dokter kelenjar tiroid. steroid ya. Apakah minum biasa bisa? Bisa. diatasi? Bisa sekali ya. Dan kami sudah ada testimoninya ya, kelenjar tiroid ya, yang ataupun pembengkakan kelenjar tiroid itu biasanya di leher ya, deket, kalau laki-laki jakun, kalau di wanita itu dekat leher ya, dekat pita suara, ataupun di bawah pipi, kadang-kadang melebar ke samping, ke dekat telinga ya, jadi di bawah telinga. Nah itu bisa kempes ya, bisa kempes karena tadinya itu sebesar biji buni, biji apa ya, biji kecil dia tadinya ya, lalu berkembang menjadi sebesar kelereng ya, kelereng, lalu berkembang lagi menjadi sebesar bola bekel ya. Kita nggak tahu ya, bola bekel tuh bola yang buat dimain-mainin anak-anak itu ya, lalu berkembang lagi menjadi sebesar telur ayam kampung. Nah disitulah jadi masalah. Nah ini yang akan menjadi pengganggu di leher kita gitu ya, akan terlihat jendolan, bahkan sampainya nanti sebesar bakso tenis ya, bola tenis sebesar itu. Nah itu sudah harus diangkat ya, sudah harus diangkat. Itu adalah bagian daripada daging-daging tumbuh ya di kelenjar tiroid kita. Nah kami pengalaman di Sumatera Utara, ini orang Sumatera Utara asli. Ketika saya tahun 2014 sedang adakan di sana pertemuan dengan sales, dengan ASM Sumatera Utara, kebetulan ada seorang bapak ya, dia dari daerah Brastagi kalau nggak salah ya, Brastagi ya. Nah dia itu datang ke tempat kami dan dia bilang, Pak tolong ini 1 bulan lagi saya mau dioperasi, cuma saya takut, dia bilang ya. Lalu dia kasih tahu, nih benjolannya seperti ini, sebesar telur ayam kampung ya. Terus saya pegang, oh iya, saya bilang gitu, Bapak kalau mau percaya dengan Biohaesa silakan, saya bilang gitu ya. Bapak minum sebelum nanti operasi ya, walau alam siapa yang nggak ada yang tahu. Nah siapa tahu nanti bisa mengurangi bahkan menghilangkan. Ternyata dia konsumsi 1 bulan sebelum dia mau operasi. Bisa percaya boleh enggak, ini bapaknya masih hidup sampai hari ini dan dia juga ikut menjual Biohaesa ketika dia sembuh ya. Saya mau katakan bahwa itu dalam 1 bulan mengempis dan hilang dan operasinya tidak jadi. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin ya, itu di depan mata saya sendiri. Karena 1 bulan berikutnya ketika dia mau operasi, kita kesana lagi untuk cek, lihat bener nggak ada lagi, udah nggak ada gitu ya. Jadi udah pengalaman-pengalaman seperti itu kami di lapangan sudah tahunan ya, karena Biohaesa ini bukan kaleng-kaleng, karena sudah lebih dari 12 tahun yang lalu ya, sudah lebih 12 tahun yang lalu, dan saya sudah bergabung di Biohaesa itu kurang lebih 8 tahunan ya. Jadi sudah cukup banyak testimoni kita di lapangan, ribuan kalau sudah dikumpulin gitu Bang Oma. Oke, terima kasih Bang. Jadi untuk Ibu Asna ya dari Desa Lawedeski, Aceh Tenggara ya, Biohaesa dapat mengatasi yang namanya kelenjar tiroid ya. Jadi tetap minum 5-7 tetes agar kelenjar tiroidnya itu hilang ya. Terima kasih ya. Oke, buat para pendengar radio kesehatan Biohaesa ya, sudah banyak kita berbincang selama hampir 1 jam ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan ya untuk pembahasan, bisa melihat di Facebook kami ya, nanti siaran ulangnya ya, diulangin, mungkin diklik nanti videonya agar mendapatkan tentunya dampak positif ya. Baik untuk Bang, dan juga jangan lupa follow ya untuk Instagram, YouTube dan Facebook kami ya di Biohaesa Official. Oke, baik Bang Jimmy dan Bang Nala ya, sudah 1 baik, jam Bang, ya, kita terima kasih, ya. berbincang-bincang Bang ya. Tapi terakhir nih boleh nih untuk singkat saja pesan dan kesannya Bang. Pak Jimmy aja. Pak Jimmy Ya. aja deh. Ya silakan Bang. Ya, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan di masa-masa yang masih pandemi ini. Tetap menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga, aktivitas yang ringan, dan tetap sedia Biohaesa untuk menambah imun tubuh kita. Imun tubuh kita ya. Baik, terima kasih Bang Jimmy dan Bang Makasih Nala Bang ya. Nala. Kita Makasih. undur diri, dan juga untuk para pendengar radio kesehatan Biohaesa dimanapun Anda berada ya, kami undur diri, dan di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker.
jaga jarak, atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA.